برحمة المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al imamil muallif rahimahullah wa adama nafabihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala an-Nawawi, berkata an-Nawawi, Imam Nawawi, idza tasabbaha al-muhditsu awil junubu awil haidu awraqal mushafi bi'udin wa syubihi fa fi jawazihi wajhani. Apabila membentangkan orang yang berhadas, ya, punya hadas kecil, enggak punya wudu, awil junub atau orang yang junub punya hadas besar, awil haid atau wanita yang sedang haid, awraqal mushaf, kertas mushaf, ini Quran, ya, dia bentangkan tuh, ya, bentangkan kertas mushaf itu bi'udin dengan kayu, wasyibihi dan menyerupai kayu, apa aja deh tuh selain kayu kek, ya apa aja deh. Papi jawazihi wajhani, maka padanya bolehnya itu dua jalan. Di ashabina, bagi ashab kami. Azharuhuma, kaul yang paling muktamad, yang paling zahir, keduanya jawazuhu, boleh. Ya, kalau orang yang berhadas, orang yang junub, wanita yang sedang haid, dia bentangkan tuh mushaf, kertas-kertasnya dengan kayu. Ya, seakan begini nih. Gini, gitu ente. Ya. Dengar, megang kan?
ini kayu tuh, dibentangkan tuh. Nah, dibentangkan. Nah, tapi enggak apa nih? Dia enggak menyentuh dengan kayu atau lainnya. Kaul yang zahir itu boleh. Wa bihi qatal iraqiyun, dan dengannya telah memutuskan ulama-ulama Irak min ashabina, di ashab kami, di annahu ghairu masin wala hamlin, karena bahwasanya itu bukan menyentuh dan bukan membawa. Ya, kalau begitu kan enggak nyentuh juga enggak ngebawa. Maka membolehkan. Wasani yang kedua, pendapat yang kedua, wa huwa ikhtiyaru Rafi'i, dan telah memilih al-Imam Rafi'i tahrimuhu, mengharamkannya, haram. Kalau Imam Rafi'i itu mengharamkannya. Kenapa? Li annahu yu'addu hamilan lil waraqah, karena bahwa itu dianggap ya orang yang membawa bagi kertas. Ya, termasuk membawa. Sedangkan membawa mushaf orang yang berhadas, orang junub, orang yang haid haram hukumnya. Jadi Ar-Rafi'i berpendapat haram, ya. Wal waraqatu kal jami', satu kertas itu seperti semua. Ini mushaf satu kan gitu. Satu ini selembar sama dengan semua. Ya. Jadi mengharamkan Imam Rafi'i. Yang kaul yang zahir boleh. Ya. Pendapat dua pendapat. Fa amma idza lafa kammahu ala yadihi wa qallabal waraqata fa haramun bila khilafin. Adapun apabila melipat lengan bajunya di atas tangannya, lengan baju dilipat dari tangannya, wa qallabal waraqah, dan dia balik tuh, ya, kertas mushaf, fa haramun, maka haram bila khilafin, tanpa ada khilaf, tanpa ada perbedaan. Ini lengan baju itu dilipatkan di situ tuh. Dia apa nih? Nah, dia lembaran Quran tuh, kertasnya dia balik, itu haram tanpa ada khilaf. Wa ghalla ba'du ashabina, dan memberatkan sebagian ashab kami, ya. Fahukiya, dan dikaitkan pihi padanya wajhain, ada dua jalan. Wasawabu, dan yang benar, al-qat'u bit tahrim, pastikan dengan haram. Pastikan dengan haram tuh hukumnya. Li'annal qalba yaqa'u bil yadi la bil kam, karena bahwasanya membalik terjadi dengan tangan, tidak dengan lengan baju. Ya, karena tangan tuh, taruh lengan baju dilipat di tangan. Nah, itu membaliknya itu berarti dengan tangan. Dengan tangan, ya, bukan dengan lengan bajunya, itu mengharamkan. Intaha, selesailah daripada wadu ashabina. Qala Syarqawi, berkata Syarqawi, pamahalu jawazi qalbil waraqati bil udi idza lam yazam alaihi hamlun laha bi ayyata hamala alaiha bil udi fatan fasilun an sahibatiha aw takunu qaimatan fa yakhwadhuha bihi. Bermula tempat bolehnya membalik kertas, boleh tuh, yang membolehkan tadi, ya, di atas pendapat yang zahir boleh, ya, membalik kertas bil udi, dengan kayu, lembaran-lembaran tuh, ya, lembaran Quran, ya, dengan kayu, idza lam yalzam alaihi hamlun, apabila tidak mesti atasnya membawa laha bagi kertas itu. Bi ayyatahamal, gambarannya bahwa menekan alaiha, di atas kertas, bil udi, dengan kayu, fatan fas, lalu terpisah an sahibatiha, dari teman-temannya, au takuna, atau jadi lembaran itu qaimatan, berdiri, fayahfaduha, lalu dia menurunkannya bihi, dengannya. Ya, jadi begitu. Jadi dimaksud dengan bolehnya di sini bahwasanya membalik kertas lembaran tuh, ya, Quran itu dengan kayu, apabila tidak mesti atasnya membawa. Kalau begini kan sama juga sama kayak membawa. Tuh, kayak dibawa jadinya, ya, kayak seperti dibawa tuh. Di ayat amal, bahwa menekan alaiha, di atas lembaran dengan kayu, lalu terpisah an sahibatiha aw takuna qaimatan fa yakhwadhuha bihi. Walaisal muradu annahu yudkhilul uda, dan tidak maksud bahwasanya memasukkan kayu di antara kertas, ya. Wayabsilu, dan memisahkan ba'duhu, sebahagiannya, an min ba'din, dari sebahagian. Di anna dzalika hamlun, karena bahwasanya demikian itu membawa. Jadi kalau ditekan masukkan kayu di antara kertas begini. Tuh. Ya. Nah, ini dipisahkan.
Nah, itu sama juga membawa jadinya. Ya, sama membawa itu tidaklah dimaksud memasukkan kayu itu di antara kertas dan memisahkan sebagian dari sebagian li anna zalika hamlun karena bahasa demikian itu hamlun membawa. Wa khamisuha kelima al-lubsu ay iqamatu fil masjid diem ya di dalam masjid. Al-lubsu iqamah bermukim di dalam masjid. Wa mislu at-taraddud seperti diam dalam masjid itu taraddud bolak-balik. Dikaulihi karena sabdanya Nabi SAW, la uhillul masjidah li haidin wa la li junubin. Tidak aku halalkan masjid bagi orang yang haid dan bagi orang yang junub. Nabi nggak halalkan tuh dalam masjid ya, orang yang sedang haid dan orang yang dalam keadaan junub. Rawahu Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu anha, meriwayatkan Abu Dawud dan Aisyah radhiyallahu anha. Wa dakhala fil masjidi hawahu, masuk di dalam masjid udaranya. Jadi yang dimaksud masjid itu termasuk udaranya ya. Wa mata solabi dan apa yang bersambung dengan masjid min nahwi rasin sumpama jendela wa husni sajaratin cabang pohon asluha yang asalnya di luar langsung sebaliknya cabang pohon di luar masuk tuh ke dalam masjid ya kan hawanya tuh atas udaranya masuk tuh ya. Jadi termasuk masjid itu adalah jendelanya, cabang pohon yang asalnya di luar tuh, tidak sebaliknya, warahbatuhu ya, halamannya, laharimu tidak pinggirannya. Parahbatul masjid ya sahatul mumbasitu, halaman yang lebar tuh kayak gini nih halaman masjid. Masuk tuh, masuk masjid. Orang yang haid haram ya masuk ke dalam masjid. Wal harim dan harim pinggirannya mahaulahu ya, minal mirfaq atau minal marfik dikasih mim wa fathil fa kasar mim mirfaq tempat yang berguna lagar tidak lain kal matbah seperti tempat masak wa nahwi dan seumpamanya. Jadi masjid yang masuk masjid itu haram terhadap orang yang haid diem di masjid ya termasuk halamannya ya kemudian udaranya ke atas termasuk tuh dia yang namanya masjid. Kalau udah wakaf masjid itu ya ke bawah, ke atas, ya ke bumi, ke atas itu hukum masjidiyah ya. Masuk udaranya. Jadi misalkan ada pohon di luar gitu, cabangnya kemari. Ini kan masjid nih, dia di atasnya dia naik ke pohon. Naik pohon di atasnya. Nah itu namanya masuk udah. Ya. Boleh dia sebenarnya junub nih. Pohon cabangnya di luar kan? Bukan masjid nih, bukan. Ini masjid. Cabangnya kemari. Oh. Pohon apa nih? Pohon durian misalkan. Cabangnya udah cakep gede banget, dia punya junub, naik ke atas, metik dia tuh naik ke atas tuh. Ini kan hawanya masuk, tuh. Masuk masjid, ya masjid tuh, boleh tuh, haram tetap tuh, termasuk hawa udaranya dan apa yang bersambung dengannya itu. Faidatun hazi faidah bermulai satu faidah. La ba'sa bin naum fil masjid li ghairi junub wala li ghairi azab. Tidak mengapa tidur dalam masjid bagi selain orang junub. Ya, enggak junub tidur di masjid itu la ba'sa tidak mengapa. Wala li ghairi azab dan walaupun bagi selain ya bujangan. Wa huwa man lam yakun ahlun. Azab itu orang yang tidak ada mempunyai keluarga. Ya. Jangan ada tuh diri ya. Faqad sabata an ashabas sufah, sungguhlah sabit bahwasanya ashabus sufah wa hum zuhadun, mereka orang zuhud, minas sahabat daripada sahabat, fuqara mereka orang fakir. Ya ashabus sufah. Jadi kalau kita di Madinah itu makam Nabi, nah sebelah sana tuh yang tempat taruh Quran tuh ya. Nah itu tempat mereka tuh ashabus sufah itu. Zuhad mereka orang zuhud, fuqara mereka fakir, yuraba mengembara. Kanu yanamuna fi zamanihi adalah mereka tidur di dalam masjid di zaman Rasulullah SAW. Di Madinah itu sampingnya tuh ya, Supah pas itu, Ashabus Supah tempatnya. Nah, tetapi yahrumun naumu fihi idza dhayaqa alal masjid. Haram tidur di dalam masjid apabila menyempitkan al-musallin atas orang yang sholat. Tidur di masjid sebagai disempit orang mau sholat nih, itu haram hukumnya.
Asalnya nggak apa-apa, tidak mengapa tidur dalam masjid. Tapi kalau jadiin sempit, tuh, ya, jadi sempit tuh, menyempitkan atas orang yang sholat jadi haram. Wajib kita bangunin, wajib hukumnya. Wa yundabu tambihu min man nama fi nawi shafil awal au amamal musallin. Disunatkan membangunkannya orang yang tidur seumpama di shaf barisan pertama atau di depan ya orang-orang sholat. Tidur nih shaf pertama di sini mau sholat nih orang nih. Sunat kita bangunin. Atau dia tidur di sini, kan susah orang jadi buat sujud di depan shaf orang yang sholat. Sunat kita bangunkan. Haram tuh, orang yang tidur kalau jadi sempit buat orang yang sholat. Jadi wajib saat itu kita bangunin. Kalau dia tidur tidak membuat sempit, ada di shaf pertama, sunat kita bangunin. Atau di depan ya orang-orang yang sholat. Wala yambaghi tasadduqu fil masjid, dan tidak sepatutnya memberi sedekah dalam masjid. Ya, enggak sepatutnya itu kita berikan sedekah di dalam masjid. Wa yalzamu man ra'ahu al-inkar, dan mesti orang yang melihatnya itu mengingkarinya ali atasnya, wa manhu in qadara, dan mencegahnya jika dia bisa, dia mampu. Ya, jadi memberikan sedekah itu tidak sepatutnya di dalam masjid, ya. Bukan di luar. Di luar kita memang sedekah dianjurkan, dalam masjid ya tidak sepatutnya. Mesti orang yang melihatnya itu mengingkari dan mencegahnya jika dia bisa. Wa yukrahu su'alu fihi, dan dimakruhkan minta-minta dalam masjid. Minta-minta dalam masjid, ya. Ada kalau kita ke Mekah ada tuh ya, kita banyak ya. Kalau haji umroh tuh banyak minta-minta. Makruh hukumnya. Minta-minta di dalam masjid itu makruh. Bal yahrumu, bahkan haram. Insyawwasa 'alal musallin, jika was-was atas orang yang sholat. Orang yang sholat jadi was-was. Orang minta-minta dalam masjid, orang yang sholat menjadikan was-was, jadi haram hukumnya. Tuh, ya. Makruh meminta-minta di dalam masjid, bahkan menjadi haram hukumnya jika mengganggu orang yang sholat. Ya, orang sholat menjadi was-was, mengganggu, haram hukumnya. Au masya amama sufuf, atau dia berjalan di depan saf-saf, haram hukumnya. Berjalan tuh. Au takhatta riqabahum, atau melangkahi pundak mereka, leher mereka. Kalau langkai ini buat minta-minta tuh. Ya. Asalnya mintanya itu dimakruhkan, tapi bisa jadi haram kalau mengganggu orang yang sholat. Dia berjalan depan saf-saf, melangkahi itu, ya, pundak orang, leher-lehernya nangka-nangkain. Wa amma ita'u sa'il, adapun memberikan orang yang minta-minta di dalam masjid, fayundabu, maka disunahkan. Kalau memberikan orang yang minta-minta dalam masjid itu disunahkan. Meminta-mintanya dalam masjid itu makruh. Wa yahrumu raqsu, haram menari fihi dalam masjid, walau li ghairi syabatin, walaupun bukan pemudi ya, perempuan. Ya, nari-nari gitu ya. Pukul apa ini? Adro, joget-joget di masjid. Walaupun bukan perempuan tuh, bukan gadis ya. Masya bukan pemudi ya. Pemuda dan laki gitu. Wa yahrumu natu bihi, haram melompat-lompat di dalam masjid. Walau bidzikir, walaupun dengan zikir, ya zikir sambil lompat-lompat dalam masjid, diharamkan. Ya, haram itu hukumnya itu. Ya, haram dan haram juga menari, melompat ya dalam masjid. Lima fihi min taqti'i usurihi, bagi apa yang dalam masjid itu merusak, memutuskan tikar-tikar zaman dulu kayak tikar tuh ya. Ini tikar-tikar, jadi pada putus tuh, ya, kayak pandan kan, kalau pada putus rusak jadinya, haram merusak orang masjid. Wa iza yagari, menyakiti orang lain, ya, boleh nari-nari dalam masjid, lompat-lompat dalam, walaupun dengan diri dengan zikir, ya, merusak tuh. Kenapa? Itu haram bin nati fihi walau bizikri lima fihi min ta'ti'i husurihi wa idai ghairihi. Itu alasannya. Karena apa yang di dalam masjid itu memutuskan apa tikar, jadi rusak, menyakiti orang lain, ya. Wanatu wal asab itu wasab meloncat. Wa huwa naqlu rijli, yaitu memindahkan kaki min mahallin, dari tempat min mahallin akhar ke tempat yang lain. Ya, lompat itu.
Ba'da ukhra sudah yang lain. Wal husur bidamil haq wasad jamu hasirin. Wa huwal bariyatul khasyanah itu tikar yang kasar. Itu tikar pandan kali ya dulu. Sekarang kan udah kayak model itu. Sekarang kan pakai gini ya Ustaz, nggak pakai tikar. Ya, kalau ngerusak ini aja sama. Udah. Lagi masjidnya bukan buat nari-nari, bukan buat lompat-lompat. Ya. Walaupun dengan zikir itu, walaupun dengan zikir. Ya. Sekarang kan banyak modelnya. Ya. Ya, dakwah juga pakai organ, musola nyanyi, nggak pantas banget ya. Iya, model-model sekarang udah banyak banget. Wasadi suha keenam, ya haram terhadap orang yang haid qiraatul Quran, baca Al-Quran. Baca Al-Quran orang yang haid haram. Qala Nawawi berkata Imam Nawawi fi Tibyan dalam kitabnya Tibyan. Sawaun kana ayatan aw aqalla minha, baik ada satu ayat atau kurang dari satu ayat. Ya. Satu ayat haram terhadap orang haid membaca Quran. Ya, kurang dari satu ayat pun juga sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu satu ayat. Kurang dari satu ayat, ya, tujuannya baca Quran, haram tuh atas orang yang haid. Wa yajuzu lil junubi wal haidi ijra'ul Quran ala qalbihima min ghairi talaffudhi bihi. Boleh bagi orang yang junub, boleh bagi orang yang haid menjalankan Al-Quran atas hati keduanya. Orang yang junub nih, dia baca Quran cuman jalanin aja di hatinya, min ghairi talaffuzin, tanpa lapas, ya, bihi dengannya, enggak pakai lapas. Ya, kayak orang baca WA pakai lapas enggak? Agak, ya, begini aja udah, lihat aja, nyengir dari ketawa. Ya enggak? Nyengir lah. Kagak dibaca nih, dia lihat aja dibaca. Nah, orang yang haid, orang yang junub boleh dia menjalankan Quran, ya, di mana? Di hatinya, tanpa pakai lapasnya. Wa yajuzu lahum an-nasu, boleh bagi keduanya memandang fil mushaf, pada mushaf boleh mandang. Yang kagak boleh nyentuh sampai bawah. Ini mandang. Dia pandang Quran, dia jalankan tuh dari tiap ayat demi ayat di dalam hatinya, tapi tanpa lafaz, ya, itu boleh. Wa imraruhu, dan menjalankannya, ya, alal qalbi, atas hatinya, boleh. Ini Quran dipegang kagak, dibawa kagak, ya, dibaca, ya, cuman nggak pakai apa nih, lapas, di hatinya, baca di hatinya, jalanin tuh di hatinya, udah diem. Ini nggak pakai lapas, di hatinya. Nah, segampang itu kayak orang baca WA, dikirim WA dia baca, udah tanpa lapas, ya, nah, itu boleh. Wa ajma'al muslimun ala jawazi tahlil wa tasbih wa tahmid wa takbir wa salati ala Rasulullah wa ghairi dzalik minal azkar lil junub wal haid. Wa ajma'al muslimun, sepakat ulama-ulama, ya, muslimun orang satu, ulama-ulama, ala jawazi tahlil, atas bolehnya tahlil, wa tasbih, tasbih, wa tahmid, wa takbir, takbir, wa salat ala Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu. Wa ghairi zalik, dan selain demikian itu, minal azkar, daripada zikir-zikir, lil junubi, bagi orang junub, wal haid, dan bagi orang yang haid. Boleh, sepakat tuh para ulama, orang yang haid, orang yang junub, ya, zikir, ya, zikir-zikir boleh, ya. Tahlil, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Di sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia junub, punya hadas besar. Wanita sedang haid, boleh. Itu sepakat para ulama-ulama, ya. Enggak ada khilaf tuh. Karena itu bukan Quran. Ya, zikir boleh. Qala ashabuna, berkata ashab kami, ashab Syafi'i, wa kadza idza qala lil insanin, apabila berkata keduanya, orang yang haid, orang yang junub, li insanin, kepada manusia, kepada seseorang, khuzil kitaba biquwah, ambillah kitab biquwah, dengan kuat. Ini ayat Quran. Ayat Quran nih. Khuzil
kitabah biquwah wa qasada bihi ghairul Qur'an, ya, dan bermaksud dengan dia ghairul Qur'an selain Quran, fahuwa jaizun, maka itu boleh. Kalau tujuannya bukan Quran, yang dia baca nyuruh orang nih, usil kitab, ambil tuh kitab, tujuannya bukan Quran, itu boleh, ya. Wa kadza ma asbahu, dan seperti demikian apa yang menyerupainya. Qalu, berkata para ulama, wa yajuzu lahuma ayyakula indal musibati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un iza lam yaksidil Qur'an. Boleh bagi keduanya, boleh bagi orang yang haid, boleh bagi orang yang junub mengucapkan indal musibah ketika mendapat musibah. Ketika dapat musibah, orang yang junub ucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kan ini kalimat bukan mendengar orang kematian aja. Apa aja musibah. Lampu mati, inna lillahi wa inna ilaihi. Barang hilang, inna lillahi wa inna ilaihi, apa aja. Ya, jadi bukan hanya dengar ke orang meninggal dunia, ini kalimat baru diucapin. Ya, musibah apa aja. Kesandung kayak ngapain kesandung musibah, ya, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Orang yang junub, orang yang haid, ketika musibah ucapkan kalimat itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apabila dia tidak bermaksud Al-Qur'an. Selama dia bertujuan yang dibaca itu Al-Qur'an, boleh bagi orang yang junub, bagi orang yang haid, ya. Wa qala ashabuna, dan berkata ashab kami al-Khurasaniyun, Khurasan, orang-orang Khurasan, wa yajuzu ayyakula inda rukubid dabah, boleh mengucapkan ketika naik kendaraan, ya. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin ay mutiqin. Ini ayat Quran. Ayat Quran, ya. Diucapkan begitu, naik kendaraan, naik motor, naik mobil, aja terus subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inda doa, ketika berdoa dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini kan termasuk ayat Quran. Iza lam yaksid bihil Quran, apabila tidak bermaksud membaca Al-Quran. Tidak maksud Al-Quran itu boleh kalimat-kalimat itu zikir jadinya. Zikir. Ketika dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Orang yang junub, orang yang haid boleh baca itu selama dia tidak bermaksud Al-Qur'an. Oh, dia bilang nih baca Al-Qur'an, maksudnya begitu, nah itu haram, boleh, ya. Qala Imamul Haramain, berkata Imamul Haramain, wa in qala al-junub, jika berkata orang yang junub bismillah walhamdulillah, fa in qasada al-Qur'an asal. Kalau orang yang junub, orang yang baca bismillah walhamdulillah, jika tujuannya Quran, asal durhaka, ya, termasuk maksiat tuh, durhaka, nggak boleh, ya. Orang junub ucapin bismillah walhamdulillah, yang dimaksud itulah Al-Quran, itu asal. Fa in qasada dzikra, jika tujuannya zikir, aw lam yaksid syai'an, atau dia tidak bermaksud akan sesuatu, lam ya'sam, tidak berdosa, ya, nggak berdosa. Kalau dia nggak bermaksud kepada sesuatu, tidak bermaksud, atau dia bermaksud kepada zikir, yang dosa kalau dia tujuannya Quran. Wa yajuzu lahuma qira'atu manusukhat tilawatuh, boleh bagi keduanya membaca apa yang dinasah bacaannya, kasyaikhi wa syaikhati idza zanaya farjibuhuma albattata nakala minallah. Ini ayat yang dinasah. Ya, kalau ayat yang dinasah, dia baca tuh orang yang junub, orang yang haid, maka hukumnya tidak haram. Intaha qaulun Nawawi radhiyallahu an, selesailah ucapan pendapat Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an. Wasabuha wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amatika wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.